Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ya kepada Tuhan. Para lagi Natal ya. Mungkin minggu depan ya. Oh, bulan depan ya. Bulan depan kan tinggal berapa hari lagi loh. Pasti Bapak Ibu sudah baju baru, yes. Model baru kayak apa kan rambut turun kira las. Pasti ya. Saking himungnya Natal pokoknya. Berapa tahun kan ada Natal, pokoknya tahun ini kita rame-rame. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tidak salah kalau kita bikin Natal toh. Kita merayakan atau mengingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa datang kepada kita semua, walaupun tidak dalam keadaan berdosa. Bapak Ibu, ini tema besar GBI sangat luar biasa ya. Ini tahun kesehatan rohani, gereja sehat yang bersaksi. Biasanya pada umumnya kita nggak usah tanya, kita menggaringkan. 2 tahun lalu awal-awal corona baru buka bibir ya, baru kita lari orang udah. Ini terindikasi garing ini COVID, lari pokoknya. Kalau sebelum itu ada orang sakit kita tolong, kita bantu. Zaman corona, boro-boro kita apa kabar? Kalau dengan kita bantu, jauh ingat. Nah kalau saya tanya, semua sehat? Amin. 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 Ada omaikan kalau untuk mengetahui seseorang sakit, kita biasa lihat dari face wajahnya. Kayak apa kabar? Ada mungkin orang jalan begini, luar biasa pasti dari batuk, ada pilek. Untuk mengidentifikasi seseorang sakit, lihat aja dari gayanya, gaya bicaranya, suaranya, biasa lambang, makanya pindah mulu, pindah halus suaranya. Tapi Bapak Ibu, untuk mengetahui seseorang rohaninya sehat, itu sulit loh. Sulit. Dan kalau mau sehat nggak perlu ke dokter. Bahkan orang yang bergereja pun bisa garing rohaninya, karena sehat. Di gereja kalau memuji-muji lompat-lompatnya, pokoknya menyanyi, pokoknya ada peduli. Pokoknya Allah yang menyanyi, pokoknya ada tangan. Tapi mengetahui seseorang tidak sehat rohaninya, lihat keluar dari gereja. Inti tema ya, tapi saya tidak menyampaikan tema yang sudah ada di Warta Jemaat ya, tapi tidak mengapa. Khotbah saya pagi hari ini kita akan belajar satu pokok yang tidak ngomel sama Tuhan. Kunci atau kesimpulan dari tema kekuatan bersyukur itu tidak ngomel, tidak menggerutu, tidak mempersalahkan si A, si B ketika ada masalah. Amin. Kalau dia bilang santai aja Bapak Ibu. Mungkin karena suara saya memaksa suara saya harus kencang. Karena beberapa hari suara saya agak ada bermasalah. Tadi kesini Bapak Ibu 7:30. Kami minggu yang keempat ibadah pagi. Jadi ibadah pagi jam 7. Tadinya mau jam 6, tapi bilang bisa belum bangun itu. Jadi sepakat kami jam 7 pagi. Dan pas minggu ini saya jadwal WL. Kami kan jam 7 ibadah, 8:30 selesai. Kadang-kadang jam 8:15 sudah selesai. Saya pikir-pikir kalau saya tunggu selesai, kecuali Valentino Rossi. Jam 8:30, jam 9 sini loh. Kalau Valentino Rossi kawat mungkin. Kalau saya waktu kawat ini.
Pas habis puji-pujian, selesai mau firman, baru saya pamitan. Istri saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, kepada pengurus gereja yang hari ini mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadi seperti yang saya bilang, inti dari kekuatan bersyukur adalah tidak ngomel, tidak menggerutu, tidak cari kambing hitam. Ini gara-gara ikan, Pak. Maka udah kayak ini, nah. Biasakan begitu. Ketika ada masalah, istri jadi sasaran. Ikan, Pak. Suami kayak itu. Istri kan mau kalah. Ikan juga suami kayak itu, nak. Biasa begitu. Cari kambing hitam. Nah, kunci orang yang sehat, ciri-ciri orang yang sehat rohaninya, bersyukur di tengah masalah. Memang kalau gampang mau main kayak gampang pokoknya. Bersyukur di tengah masalah udah gampang. Saya ingat lagu pertama tadi saat kami kena COVID, sekeluarga sampai anak saya kan dengar sekolah minggu jalan aja di Solo itu dari emas. Sampai dia bilang begini, Mama, kami terkapar bertiga oke. Tahun lalu tinggal tunggu siapa yang duluan dipanggil. Sampai Tuhan bilang kulik. Terkapar nggak bisa apa-apa, pokoknya tutup pintu semua. Saran dokter nggak usah ke rumah sakit, isolasi mandiri. Tapi menderitanya kayak apa pokoknya. Jadi anak saya sambil buyur sambil apalah, Mah, kayak apalah kalau mama duluan, bos, manusia ngomong, kayaknya mama enak lah. Kan di surga banyak emas loh, bisa mah HP itu dari emas ya. Jadi mama telepon dia sama saya ya. Jadi lagu tadi, setiap hari kami nyanyi, lagu yang awal tadi. Kami tiap hari berjemur ke pantai, jadi lingkungan kami cuma di dalam rumah, habis itu buka pintu, naik mobil, langsung ke pantai. Balik, begitu terus, berapa hari gitu. Jadi sambil berjemur di pantai, nyanyi lagu tadi, yang awal tadi. Saya waduh, saat-saat genting, saat-saat sulit, saya pikir saya berdua, karena sudah ngeri begini sudah. Sampai istri bilang, Pak, pokoknya kalau saya duluan, tolong cari istri yang terima saya apa adanya. Harus dulu saya bilang. Itu cerita lain kan. Tapi kan intinya semua kan pasti mati toh. Semua pasti mati toh. Cuma tunggu giliran. Ada saat. Tidak harus tunggu garing sampai selang di mana-mana. Yang saya yakin kalau kalau bilang bulik. Yang tua, yang muda, yang masih kekanak-kanak, kalau dia bilang bulik. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang dunia saat ini sedang goncang, sedang mengalami banyak masalah. Bukan cuma minyak naik, bawang pun naik. Saya buka daun bawang di pasar biasa, berapa? 5.000. Sekarang bertimbang. Berapa Pak? Sekarang bertimbang. Saking sulitnya hidup. Nah, pagi hari ini mari kita akan melihat. Jadi inti kekuatan bersyukur adalah tidak ngomel, tidak menggerutu, tidak mempersalahkan si A, si B ketika ada masalah. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita ngomel, kita menggerutu, kita nyalain si A, si B, tidak merubah situasi untuk menjadi lebih baik. Justru lebih terburuk. Mari saya mengajak kita semua untuk membaca doa kita dalam Kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Ini satu tokoh dalam Alkitab di mana dia tidak menggerutu saat mengalami masalah. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Dia tidak mempersalahkan siapa-siapa. Biarlah tokoh ini menjadi contoh bagi kita semua. Ada hal yang baik untuk kita ambil. Saya baca ayat genap, ayat ganjil. Bapak Ibu saudara-saudara membaca ayat 2, ayat 3, orang baca sama-sama. Judulnya, kemenangan atas Moab dan Amun
akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Suatu pasukan yang besar datang dari seberang lautan dan Edom menyerang Aram. Sekarang mereka di Hazezon, Amal, dan En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda mencari Tuhan. Ya, ciri-ciri jemaat yang sehat. Pendeta sumpah 3 ayat dibaca 4 ayat. Itu saya berarti dong. Semangat baca Alkitab. Enggak, saya tidak mau mempersalahkan, enggak. Ada orang baca Alkitab pokoknya. Itu ciri-ciri nggak sehat. Semangat sekali puji Tuhan. Saya bersyukur kalau ada jemaat begini. Semangat baca Alkitab. Karena kalau Yesus waktu dicobai dia nggak pasang silat, dia terpasang jurus taekwondo. Dia cuma bilang ada tertulis, ditulis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dia akan begini, ada. Pakai firman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah yang dicatat di pasal ini terjadi pada tahun terakhir pemerintahan Ahab dan tahun ke-17 pemerintahan Yosafat. Jadi menurut catatan sejarah terjadi pada tahun ke-77 sejak berdirinya kerajaan Yehuda. Raja Yosafat adalah raja yang keempat dari kerajaan Yehuda dan anak dari Asa, ibunya bernama Asubah anak Silhi. Ia menjadi raja di Yehuda pada saat berumur 35 tahun dan memerintah kerajaan Yehuda selama 25 tahun. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut catatan Alkitab, Yosafat adalah raja yang benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang benar di mata Tuhan, pemimpin yang benar di mata Tuhan, tidak seperti kita lewat jalan tol bebas hambatan. Alkitab mencatat Yosafat pemimpin yang benar di mata Tuhan. Tetapi untuk menjadi seorang yang benar di mata Tuhan, Tuhan memuji dia untuk supaya sehat rohaninya. Makanya di dalam 2 Tawarik pasal 20 kita tidak mendapati satu ayat, satu kata pun di mana Yosafat ngomel sama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dan penting untuk kita orang Kristen pelajari, untuk mengambil contoh kepada cerita sejarah ini, di mana kita akan melihat bagaimana cara Yosafat menyikapi masalah, bagaimana cara Yosafat dia mengajak istri, dia mengajak anak, dia mengajak seluruh Yehuda, bagaimana cara mengatasi masalah. Mereka musuhnya itu laskar yang besar. Ini laskar yang besar, laskar yang luar biasa, punya kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pasukan koalisi Bani Amon, Bani Moab dan pegunungan Seir, mereka sudah merebut En-Gedi yang adalah bagian dari kerajaan Yehuda. Mereka sudah ada di dalam. Seandainya masih jauh, masih ada di kota mereka, Yosafat masih sempat mengatur strategi bagaimana cara mengatasi musuh. Tetapi berita yang didengar, yang diterima oleh Yosafat, musuh laskar yang besar itu sudah dekat. Oleh sebab itu, reaksi dari Yosafat apa ayat 3? Ia menjadi takut. Ia menjadi takut. Padahal Bapak Ibu, kitab yang lain dalam kitab Tawarik, 2 Tawarik pasal 17, mundur ke belakang, ayat 1, maka Yosafat anaknya menjadi raja
memimpin Israel, ia memperkuat dirinya. 2 Tawarik pasal 17 ayat 12, tadi ayat 1, ayat 12 bilang begini. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa apa? Kuat. Dia makin lama makin kuat dan luar biasa kekuatan. Tapi pada ayat 20, pasal 20, Yosafat menjadi takut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan izinkan masalah datang. Segala sesuatu yang terjadi itu seizin Tuhan dan sepengetahuan Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Supaya sehat. Supaya orang bisa bersaksi. Bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang lain? Orang cerita masalah. Kita sebagai orang Kristen harusnya menjadi saksi. Dia curhat masalah kita, kita suruh. Ikan Ka'bah itu nah. Apa itu Ka'bah? Membalik baju. Ikan minuman. Ini tanda-tanda gereja yang tidak sehat. Orang curhat masalah, seharusnya kita bawa dia ke Tuhan. Kita suruh dia ke yang lain. Kami diperlihatkan aneh-aneh itu loh. Sering tetangga itu mengalami masalah yang sudah ditalak, mau dicerai, sering loh. Curhatnya ke pastori. Cerita, kawan om, tengah lawan tante berdoa lawan itu. Kawan, tapi saya berdoa untuk Yesus lah. Kenapa om lain? Kenapa om? Asal dipain om. Ya, kami berdoa. Singkat cerita sampai hari ini rukun keluarga. Padahal sudah berapa kali cerai. Berapa kasus begitu? Coba kalau saya presiden, ikan ganggu ikan aja nak. Tanya aja, banyak berapa? Mari poti dulu aja. Kita harus jadi saksi. Kita harus bersaksi. Memang kita bersaksi bukan karena kita sudah sehat. Artinya kita sudah hebat, bukan. Kita sedang mengalami masalah, tapi kita harus menjadi saksi. Ada persekutuan dua adulan, toh di sini ada nggak? Di Alkitab ada loh persekutuan dua adulan. Cerita tentang Daud. Daud jadi pemimpin, padahal dia lagi mengalami masalah. Daud dikejar mau dibunuh, tapi orang-orang yang menjadi jemaatnya orang-orang yang sakit hati, orang banyak sekali masalah. Tapi Daud jadi saksi di situ. Dia bisa bersaksi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan melihat. Kita sepakat dulu sampai jam berapa? Karena di perkataan sedikit aja kita firman, tidak panjang-panjang. Tunggu ya. Sampai jam 3, jam 3. Ngomong masalah. Salam dan orang ini mau kembali. Mari, Bapak Ibu, saya janji tidak panjang ya. Kita lihat bagaimana cara Yosafat menyikapi masalahnya. Bagaimana sih dia mengatasi masalah yang begitu sulit, di mana nyawanya terancam. Dia terancam loh. Ayatnya yang ketiga. Yang pertama, Yosafat mencari Tuhan. Di saat ia takut, dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berdoa dan berpuasa. Cari Tuhan. Jangan cari siapa-siapa. Yosafat tidak nyuruh, ambil alat perang. Yo siap. Enggak. Di saat dia takut, panik, Yosafat mengakui Bapak Ibu. Kita lihat ayat 12, bisa tampil ayat 12? Atau baca, minta tolong seseorang membaca ayat 12. Yosafat mengakui keberadaan. Ayat 12. Ya Allah kami tidak akan akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu.
habis akal, nggak punya kekuatan. Mau maju, kayak ada tembok di depan. Mau mundur apalagi, ke kiri ke kanan apalagi. Nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Tapi Yosafat menguatkan dirinya. Yuk kita cari Tuhan. Ayo kita cari Tuhan. Dengan apa? Berpuasa, berdoa dan berpuasa. Berpuasa itu som atau sum. Dalam ayat ini, dalam teks Yunani nesteia atau nesteio. Tindakan penyangkalan diri seseorang berpandang secara sukarela, baik tidak makan, tidak minum, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu berpuasa intinya. Tindakan penyangkalan diri, merendahkan diri, menandakan bahwa dia tidak mampu, dia tidak sanggup. Mereka berpuasa. Saya percaya jemaat sini pernah berpuasa loh. Mana yang coba angkat tangan? Yang masih sendiri. Kenapa saya angkat tangan? Ada usah supan. Anak-anak muda sedang berjuang toh untuk sekolah. Dan pasti banyak godaan. Umat pengen mana ini. Ada usah di berdoa di depan mata, di depan kayak rumahnya. Anak muda di sini begitu. Bawa doa dalam doa. Anak-anak muda bawa dalam doa. Perlu puasa. Tuhan mana gerang tulang rusukku Tuhan. Bujurna jangan sama. Apa ini? Kalau saya berdoa namanya di sekolah ulun naik. Dia tak kerudung banyak. Jangan ya anak muda. Jangan salah ambil keputusan. Jangan salah pilih. Jodoh di tangan siapa? Anak muda? Jodoh di tangan siapa? Jawab dengan jujur. Anak muda, jodoh di tangan siapa? Di tangan Tuhan ya? Jujur. Kalau di kemudian hari bercerai, saya tanya, siapa yang salah? Kan rumah tangga ini ada masalah kan? Ada konflik Bapak Ibu, jangan pikir cuma pokoknya bulan baru jangan. Bulan baru, tiada yang mengganggu. Bulan 2 bulan. 1 tahun kemudian kelihatan aslinya. Terus kita bilang, Tuhan salah kasih Tuhan. Jodoh itu di tangan kita. Hanya kita yang salah begini. Tuhan sudah kasih syarat seiman, takut akan Tuhan. Pokoknya anda aja. Ada tahun lalu. Yang penting naik pelaminan. Teng. Kita bahagia. Makanya saya bilang anak muda, doa, gumuli. Saya sama istri, sejak Tuhan percayakan anak, kami terus berdoa tiap hari. Tuhan berkati berpasangan hidup. Dari anak-anak begitu. Perlu kita orang tua doakan dan kita arahkan. Jangan salah begitu. Rumah tangga kena masalah, secara langsung kan, harus dapat nilai. Utang gabanan biar dapat nilai. Nah, salah cari pasangan itu menderita seumur hidup. Amin. Anak-anak muda, berdoa, bawa sama Tuhan. Berdoa. Yosafat dia mengajak semua Yehuda untuk mencari Tuhan supaya berdoa dan berpuasa. Kenapa sih kita harus berdoa? Doa itu adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa nggak perlu
Bapa kami yang di sorga. Nggak perlu kata-kata yang puitis, Bapak Ibu. Bukan nggak apa. Artinya tidak harus selalu. Tidak harus suara kencang baru Tuhan dengar doamu, tidak. Tidak harus panjang-panjang berdoa, tidak Bapak Ibu. Tidak. Doa sesuai dengan bahasa. Engkau pun tidak bisa mengucapkan doa. Engkau hanya bisa menetes air mata. Ketika badai datang, Tuhan mengerti bahasa air matamu. Tuhan itu Allah yang Maha tahu, Dia omniscience. Dia tahu, Dia mengerti. Dia tahu keberadaan kita. Kalau Dia Allah yang Maha tahu, mari kita datang kepada Dia. Engkau mungkin seorang istri yang sedang mengalami masalah. Pasangan hidupmu tidak mengerti. Tidak tahu bahwa engkau sedang menangis. Tuhan, Dia Allah Maha tahu. Mengapa kita harus berdoa? Supaya kita mendapat kekuatan. Mengapa kita harus berdoa? Supaya kita mendapat kekuatan. Mendapat sukacita, mendapat pengharapan. Mengapa kita harus berdoa? Supaya kita bisa bersyukur di tengah sulitnya itu. Yosafat, dia mengambil jalan yang tepat. Dia menyerukan. Bahkan istrinya dia panggil. Ada ayat ada. Bukan cuma dia sebagai seorang suami, tapi dia ajak istrinya untuk berdoa. Di ayat 13 itu ayat. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita lihat yang kedua. Ayatnya yang ke-9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan apa? Berdiri di muka rumah. Itu huruf kecil ya. Rumah bisa rumah Yosafat bisa. Tapi ayat 5 mari kita lihat. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem. Di mana? Di rumah Tuhan. Ini ada kalimat yang luar biasa. Ini kalimat yang luar biasa yang begini Bapak. Kita lihat ayatnya yang ke-9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami yang di pedang, penghukuman, penyakit sampar atau apa? Kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini apa? Seminggu sekali, sebulan sekali, hanya pas Natal, di hadapanmu. Karena namamu tinggal di dalam rumah. Terus sama-sama 1, 2, 3. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai apa? Artinya begini, bahasa sederhana. Saya pakai bahasa Melayu. Kita biar ada masalahnya dan kasih tinggal gereja. Artinya mereka tidak akan meninggalkan tempat ibadah. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan atau bahasa lain, sekalipun krisis terjadi Tuhan, kami akan setia beribadah Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini gila saya lihat. Ini bukan cuma sehat begini. Kan kenyataannya biasanya, ini kenyataan pada umumnya. Berdoa seminggu sekali. Lagunya pertama baru minggu pertama berjuang terus sampai Tuhan datang, berjuang terus sampai Tuhan datang. Minggu kedua belum ada jawaban. Beda lagi. Minggu ketiga nggak ada jawaban. Tuhan, ada jawaban ini. Aku berserah. Minggu keempat 1 bulan nggak ada jawaban.
Tapi ada ibu yang begini, di surga sana banyak ibu-ibu, bapak-bapak nggak tahu di mana. Biasa ibu-ibu, yuk ke gereja. Oh, kanak-kanak ke gereja. Ya, orang nunggu dia. Minggu berikut juga, Pak ke gereja. Hanya tahu ya nak. Kamu lagi nak, ikan aja nak. Minggu ketiga begitu juga. Atau sebaliknya, bapak-bapak senang ke gereja, ibu-ibu kagak. Kalau bapak bilang, "Mak, ke gereja." "Ya, Mak, ke gereja, Mak." Enak aja. Hanya tahu ya di dapur, bapak mas Pak, Mak, kamu yes. Kapan Mak kita mau, Mak? Mau semalam banget. Bukan 45, semalam 86 loh. Tidak tahu kadang-kadang di sini. Dipaksa kaki gereja sama orang tua. Kadang bangun pun siram banyu nak. Ada begitu di sini? Enggak ya? Berarti sehat oh? Sehat. Tahu hari Minggu Pak gereja. Dia atur waktu. Malam Minggu dia kadang melandau. Mau apa? Dia begadang sampai malam. Tadi anak sekolah Minggu. Kami kan habis latihan tadi malam bawa anak sekolah Minggu ke kafe ngopi ya cerita-cerita. Dorong di pagi itu Om biar pensiun begadang Om tapi pensiun datang ibadah biar pagi. Tuhan di sini enggak toh semangat ibadah. Semangat. Lihat Tuhan ketika krisis melanda kami kami akan tetap ada di gereja. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Tetap setia beribadah. Ada lagu Manado bilang begini. Mari jom orang semua datang berikat dengan dia. Mari jom orang semua datang berikat dengan dia. Dari Yesus orang ada keselamatan. Dari Yesus orang ada sukacita. Dari Yesus orang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Di dalam Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada keselamatan. Kami akan berdiri di muka rumah ini sampai engkau mendengarkan. 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius minta tolong baca. Sama pasal 4 ayat 7. Satu Timotius 6 ayat 11. Ada bisa ketemu? Tetapi kau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu dengan keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Kejarlah apa? Ibadah. Kejar. Bukan santai. Kata kejar itu lari, bukan apa itu kejar itu. Nggak ada kan kejar begini. Nggak ada begitu. Ngaranya kejar itu pokoknya laju, cepat. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kitab Mazmur. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Daud bersuka cita, hibung banget inya ketika ada orang bilang, Daud, kita sembahyang yuk. Yuk. Daud, sembahyang yuk. Kagak. Apa sembahyang masalah datang terus? Sembahyang yuk. Apa sembahyang kayak ini terus kayaknya? Oh kayak ini terus. Karena Tuhan tolong kan Tuhan. Sembahyang tak ada kan? Itu urusan-urusan. Ini sembahyang lah.
memang perlu latihan Bapak Ibu. Pasal 4 ayat 7. Latihlah dirimu beribadah. Latih Bapak Ibu. Latih beribadah. Gak gampang Bapak Ibu. Apalagi minggu pagi loh. Ini jam 9, pakatnya jam 7. Otomatis kalau jam 7, kami harus bangun jam setengah 5 sudah bangun. Kita mau ibadah pagi Bapak Ibu. Pagi harusnya liburan. Seminggu begawi, harusnya liburan ke pantai di alam Pak. Yang mana loh, dapat angin segar. Bakar minyak. Apa sembahyang kita ada yang kita terus sedih. Kita online aja. Harus ke gereja. Jangan ya Bapak Ibu. Boleh. Ibadah online boleh. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi jangan keterusan. Jangan alasan. Masih ada corona di gereja. Masih gak ada orang batuk di gereja. Nah, kalau sudah kayak gitu. Ibrani pasal 10 ayat 25 bilang ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. 2, 3, 4 bisa lebih. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin apa? Giat. Semakin giat, semakin rajin, semakin semangat untuk melakukannya menjelang apa? Tuhan modal. Menjelang hari Tuhan, tanda-tanda kan sudah nyata toh. Saya nggak usah kupas itu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Dia saja di peperangan dulu selesai. Itu salah satu krisis. Itu Matius pasal 24 ayat 8. Krisis terjadi, kelaparan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Belum lagi ajaran sesat, nabi-nabi palsu. Ada orang Medan di sini ada dong. Baru ini ada di Medan. Ngaku-ngaku dia Imam Mahdi. Baru beritanya saya baca. Dia punya istri anak-anak muda, jemaatnya ditangkap sih. Malu membuat Islam. Nah, Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, kita itu perlu melatih diri beribadah. Mari kita beribadah. Kita datang kepada Tuhan. Yang terakhir, kita lihat yang terakhir. Ayat 12. Kita baca sama-sama ayat 12. Ya Allah, kami tidak akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai apa? Kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Artinya apa? Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ketika engkau fokus kepada masalahmu, maka engkau akan kalah, akan menyerah. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, jangan cuma di gereja. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Anak sekolah minggu. Kuat-kuat yang terkuat. Hebat-hebat yang terhebat. Besar-besar yang terbesar. Itu yang bisa nyanyi pasti lucu. Di gereja kita nyanyi sampai itu. Hadapi masalah, hilang lagu hati, hilang kekuatan. Nggak fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada masalah. Ada satu kasus dalam Alkitab. Daud melawan Goliat. Saul, kakak-kakak dari Daud, tinggi, perawakannya tinggi-tinggi, dan orang Israel. Mereka menghadapi musuh yang sama. Satu orang, Goliat. Perawakan mereka beda. Saul dan kakak-kakak dari Daud, tinggi besar perawakan mereka. Mereka sudah dilatih untuk berperang. Daud, dia kerja gembala domba. Yang membedakan kenapa Daud bisa menang,
Bisa baca? Ya. 2 Tawarik 27 ayat 6. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Yotam menjadi kuat karena apa? Dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Siapa di sini yang tidak mengalami masalah? Coba angkat tangan. Gak ada yang berani tuh. Ulubin terawani. Siapapun apapun status kita, lamanya seseorang jadi Kristen tidak menjadi dia tidak mengalami masalah. Semakin engkau serius dengan Tuhan, semakin engkau punya jabatan di gereja, engkau dipercayakan banyak pelayanan. Hati-hati. Oh kalau begitu pada usah gitu. Kena belah, aduh, jangan. Mau jadi gembala kah? Wakil gembala kah? Pelayan antar ke semua kah? Mau jadi kita semua pasti dapat masalah Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya sehat rohani kita. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Kita lihat ya dalam Alkitab tadi perjanjian lama, sekarang contoh perjanjian baru. Matius pasal 14. Matius pasal 14. Ayat 28 bilang begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Anunya bujur ikan Yesus. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Banyak murid-murid Tuhan. Cuma Petrus yang mengalami pengalaman adikodrati luar biasa. Bisa berjalan di atas air. Kalau saya orang Sangir, berenang di atas air. Kenapa Daniel pelaut toh? Kenapa Daniel berjalan di atas air? Ngomongin beli. Tenggelam kita ya. Petrus pernah mengalami pengalaman luar biasa. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena Petrus fokus kepada Tuhan Yesus. Ada ayatnya, kita lihat terjemahan lain. Tetapi ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan apa? Mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolong ulun. Kita lihat ya terjemahan lain ayat ini. Terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup. Ini bagus sekali. Terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini. Ayat 30. Tetapi ketika ia memandang ke sekelilingnya dan melihat ombak yang besar, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Tuhan, tolong. Ketika Petrus bilang, Tuhan, kalau itu benar engkau suruh aku, silakan turun datang. Dia fokus kepada Tuhan. Tetapi firman Allah yang hidup, ketika matanya tidak memandang lagi kepada Tuhan, dia melihat ombak yang besar, dia mulai tenggelam karena takut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12. Ayat 1 sampai 2. Bisa baca. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu menyertai kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang membimbing kita dalam iman yang membawa iman itu kepada kesempurnaan dan yang dengan mengabaikan kehinaan untuk memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ada contoh Tuhan Yesus ketika Dia tahu visinya untuk datang ke dalam dunia untuk mati di salib. Dia tetap fokus menuju Golgota. Dia tetap fokus. Makanya ayat ini menjadi contoh. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Berlomba. Nasihat bukan nasihat berteguh dalam iman. Ibrani pasal 12 itu. Berteguh dalam iman. Mari kita fokus kepada Tuhan. Ini dunia semakin jahat. Semakin tidak ada kepastian. Jangan kita bermimpi dunia ini semakin baik. Jangan. Salah kita. Kecewa nanti. Sudah berdoa, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan. Enggak salah. Tapi dunia ini kan sudah tua, Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka kita harus sepakat dengan Tuhan. Pada satu saat nanti, langit dan bumi akan lenyap. Dunia sedang digoncang. Kita pilih mana? Kita mau lihat kiri kanan, kita mau lihat keadaan kita, atau kita mau lihat Tuhan. Saya percaya ketika kita mengarahkan pandangan iman kita, mata iman kita kepada Tuhan, pasti kita mampu bersyukur. Kita bisa bersyukur di tengah sulit, di tengah kesulitan, di tengah goncangan, di tengah krisis. Kita mampu bersyukur. Paulus dan Silas ketika dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah, pada waktu tengah malam mereka berdoa memuji Tuhan. Sendi-sendi penjara itu terbuka, bahkan belenggu mereka terbuka, Bapak Ibu. Malaikat Tuhan yang membuka. Ketika mereka mengambil keputusan untuk memuji Tuhan pada waktu tengah malam, ketika mereka mengambil keputusan untuk berdoa pada waktu tengah malam, ketika mereka ada dalam penjara, maka Tuhan membuat sendi-sendi penjara itu terbuka. Apa yang mengikat kita hari-hari ini? Apa yang membuat kita tidak bebas, tidak merdeka? Apa yang membuat kita takut, kita khawatir, kita gentar? Apa yang membuat kita tidak maju di dalam Tuhan? Mari kita bawa kepada Tuhan di dalam doa dan puasa. Kita bawa dan kita terus memilih. Saya akan tetap datang beribadah kepada Tuhan. Saya akan tetap fokus kepada Tuhan. Saya tidak mau peduli apa kata orang. Hidup kita ini tidak ditentukan oleh apa kata orang. Dengar baik. Jangan siang ngomong, kan gak ada kawan, ada usaha ini, gak usaha. Pasti kayak itu nah. Jangan Bapak Ibu. Anak-anak muda, raihlah mimpimu. Jangan engkau matikan mimpimu karena lihat keadaan. Di luar sana banyak yang sarjana nganggur. Kamu mau nganggur? Mau? Enggak mau toh? Harus punya cita-cita. Apa karena cita-cita ikan? Pokoknya terserah Tuhan deh. Sama itu. Jangan mengalir, jangan ikut arus. Harus punya cita-cita, harus punya semangat, fokus kepada Tuhan. Apa cita-citamu? Mau jadi bupati di Tanah Bumbu. Tapi sekolah datang telah bodoh. Sini ada loh. Ada. Bapak ada yang ngaku. Semangat anak muda. Harus punya semangat. Apapun dunia sedang terjadi, apapun kata orang di luar sana. Itu biasa-biasa aja. Enggak usah terang sekolah tinggi, jangan. Jangan. Harus punya semangat. Harus raih mimpimu. Jangan kasih tinggal gereja. Mau mimpi setinggi langit. Kada pernah ke gereja. No. Hanya dapat masalah. Tolong bantu lawan dulu.
Pokoknya harus semangat. Raih mimpimu. Datang kepada Tuhan. Cerita masalahmu kepada Tuhan. Apapun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu Allah yang Maha tahu. Dia Allah yang Maha mengerti. Dia tahu persis keberadaan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam kitab Matius ada klasifikasi masalah. Dan masalah itu hanya dapat diatasi kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada itu. Sudah bawa ke murid-muridnya, tidak berhasil. Dan Tuhan bilang kepada murid, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berdoa. Artinya setiap masalah itu ada cara penanganannya masing-masing. Ada masalah yang bisa kita atasi ketika kita berdoa. Ada masalah di mana menuntut kita harus merendahkan diri berpuasa. Ada. Saya ketika diancam Pak Gembala tahu. Ketika kami diancam sama preman, saya sudah ditangkap di sini. Saya mau dipukul, istri saya mau dipukul. Dia bawa pisau. 20 orang preman. Pas Bapak Gembala bersama anak panti mengibadah di depan pastor di pintu gerbang mereka taruh batu. Pak Gembala tanya, apa itu barang? Itu bukan preman. Selama 3 bulan saya diintimidasi. Saya diancam dikasih pilok merah waktu itu. Di depan pastor itu pilok merah itu kan ancaman. Maaf ya ada Pak polisi di sini. Waktu itu Pak polisi saya ke polsek. Mereka bilang, maaf Pak Pendeta, kami tidak bisa masuk. Bukan Pak polisi yang ada ya, yang di sana. Kami tidak mau bantu Pak Pendeta. Di sini Pak saya tahu loh, preman itu. Nangis saya pulang dari kantor polisi. Saya mau mengadu kepada siapa ketika saya diancam. Saya bawa istri. Kamu naik di atas, lantai 2. 20 orang nunggu saya di luar mobil. Saya orang Sangir kok. Ibu, kami dilatih untuk berperang. Benar. Saya ambil parang saya bawa dari Sangir. Saya bawa. Itu daging saya waktu. Ketika daging saya muncul. Ada 3 puting yang bungkus. Saya bawa. Saya bilang hari ini saya akan potong kepala orang. Saya bawa ke kantor polisi. Apa yang terjadi? Ketika saya tidak tahu ngomong apa, masa saya pendeta bunuh orang. Istri saya dipukul Bapak Ibu. Mereka suruh masuk 1 orang. Pancing keadaan, tapi saya tidak terpancing. Apa yang terjadi? Saat di tengah ancaman, dia datang di depan pintu, sudah di pintu. Saya angkat tangan, gemetar Bapak Ibu. Gemetar ketakutan, bukan takut bunuh orang, bukan, saya tidak takut. Tapi yang saya takut, oh Tuhan, masa saya mau harus bunuh orang. Saya, di saat saya menyembah, saya gemetar. Saya percaya itu zaman kuasa Tuhan. Saya kepenuhan Bapak Ibu. Ketika saya kepenuhan, saya buka pintu. Saya tutup pundaknya. Kenapa berarti kamu saya di orang itu? Ingat terduduk menangis minta ampun. Minta ampun, saya tak ngapain. Saya nggak bawa parah, saya kendali. Saya lihat aja dia menangis sampai minta ampun. Akhirnya sudah saya duduk, saya pakai salawatnya. Kayak kakak berada. Saya cerita yang 19 orang yang saya di luar itu bingung. Karena di luar itu baik, di dalam baik kan. Kisahnya tentu baik. Saya tetap jaga. Cerita saya bawa. Dan mulai kejadian itu Bapak. Saya sama istri. Saya doa ada orang Sangir juga di Polda, saya telepon. Dan beliau bilang, saya bisa bantu. Tapi kalau saya pulang nanti Bapak digangguan. Sudah Bapak, iya saran doa puasa. Saya ikut, saya doa puasa. Dan apa yang terjadi? Mulai kejadian itu 2014 masa-masa suram tadi. 2013, 14, 16.
Ya, 4 tahun ini. Kami diancam dan lain sebagainya. Mulai kejadian itu apa yang terjadi? Setiap Natal kami, buat preman yang mengatakan oh, kapan Natal? Kenapa? Kami anak pembantu yang mengangkat kursi. Jadi setiap kami Natal itu di gedung anak mereka yang mengangkat kursi bangku dekor mereka. Makanya kita bilang dari sini tidak dapat diusir kecuali doa dan pendekatan tidak bisa. Tapi saya percaya ketika lutut kita berseru berdoa merendahkan diri pasti ada pertolongan. Saya bersyukur Pak polisi sekarang ini yang sekarang ini malah mereka akrab dengan saya, bukan yang berulang. Setiap saat kita tanya aman buat mereka apa? Nah Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, mari apapun masalah kita, jangan kita persalahkan si asli. Mari kita cari Tuhan, jangan kasih tinggal gereja. Jangan ketika Anda berpikir sudah 1 tahun kok masalah tidak berhenti. Sudah 1 tahun berdoa kok nggak ada jawaban. Mari Bapak, bawa tidak ada masalah yang terlalu sulit yang tidak dapat diatasi oleh. Dengar baik. Tidak ada persoalan yang terlalu sulit yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Tidak ada hidup yang begitu rusak yang tidak dapat diperbaiki oleh Tuhan. Mungkin engkau berkata, Tuhan aku sudah rusak, aku sudah banyak mengecewakanmu, aku tidak bisa lagi dipulihkan. Tidak, Anda pasti bisa dipulihkan oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala.